Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Smart System Forex Education ya. Di kesempatan kali ini, teman-teman mungkin sudah lihat judulnya, market kripto semua turun. Terus kapan naiknya? Oke, jadi kalau teman-teman sebenarnya belum pernah melakukan transaksi di kripto, baik itu di Bitcoin, Dogecoin, atau mungkin Ethereum, kemudian atau mungkin yang lain Bitcoin Cash ataupun yang lainnya lah ya, yang terkait dengan aset digital kripto ini, seharusnya teman-teman tuh merasa bahwa ini adalah peluang besar. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin galau. Galaunya kenapa? Karena sudah ada order di harga tertentu yang sehingga sampai detik ini market crash ya, dan koreksinya cukup lumayan juga ya, cukup panjang juga, tapi tidak apa-apa selagi teman-teman mengkontrol untuk open posisi atau melakukan pembelian di aset kripto tersebut sesuai dengan manajemennya teman-teman sih harusnya oke-oke aja ya, nggak perlu ditakutkan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisa menurut pengetahuan yang saya dapatkan berdasarkan technical analysis yang saya pelajari ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Nah, sebelum memulai, buat teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan logo notifikasinya. Klik logo loncengnya supaya teman-teman semua bisa dapat notifikasi ketika saya mengupdate video terbaru dari channel ini ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, tonton sampai habis, jangan di skip dulu supaya teman-teman paham. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas, karena di sini juga saya ada beberapa transaksi ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kita cek dulu. Ini adalah koin-koin yang saya beli teman-teman. Ada tiga koin ya yang saya beli. Sebenarnya ada satu lagi nih, harusnya ada Bitcoin. Ini Bitcoin saya juga ada pembelian ya. Totalnya 546.000. Totalnya ada di sini. Ya, totalnya ada 0,0 sekian, nanti bisa ketahuan berapa nominalnya. Yang jelas saya order itu per 200 ribuan lah. Kemudian ada Bitcoin Cash, ada Doge, sama BNB. Satu lagi tuh BNB. Saya pernah order BNB. Kita favoritkan dulu ya. Ini saya juga ada nih pembelian BNB. Jadi saya order itu ada Bitcoin, Bitcoin Cash, BNB sama Doge. Ya, ada 4 nih, 1 2 3 4. Ya, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa nih, ini kan semua market crash ya, semua turun merah semua. Nah, seharusnya ini dijadikan sebagai patokan teman-teman ketika teman-teman belum melakukan transaksi ya, belum ada order. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pedoman teman-teman untuk ya istilahnya nyerok ya dari bawah. Tapi sebelum itu teman-teman harus cek dulu ya. Ini karena di sini ada beberapa koin yang sudah saya transaksikan, jadi nanti saya akan cek satu persatu ya, sampai kapan sih koin ini nanti akan naik. Kita mulai dari Bitcoin ya. Kalau dari sejarahnya ini ya, berarti dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 21 bulan 10 ya, 2020. Ini harga bullish terus, cenderung naik terus ya. Dan kita bisa lihat bahwa di sini kalau dari Fibonacci-nya ya, kalau saya tarik Fibonacci-nya di sini, dia sempat koreksi di area di sini ya, 0,382. Nah, di 0,38 ini biasanya kalau ada area pentalan di area 0,382, ini akan tinggi sekali naiknya. Kebiasaannya seperti itu yang saya pelajari, yang saya amati. Nah, targetnya kalian bisa lihat pakai Fibonacci extension. Jadi kita klik dari area sini ya sampai sini ya. Dan targetnya teman-teman bisa lihat di area 1618 ya. Coba kita cek di horizontal line apakah di area 1618 ini kena atau tidak. Ternyata belum. Tapi kalau teman-teman ambil target poinnya adalah take profitnya di area 0,618 ya, ini bisa dapat ya, bisa dapat
Ya, teman-teman bisa lihat. Kita ambil koreksi misalkan di 0,382, kemudian di area stokastik juga di sini sudah area overbought ya. Oversold. Dan di sini ada perpotongan, ini naik harga. Dan kita bisa ukur sampai di area mana dia akan naik gitu. Nah, biasanya saya akan ukur dengan Fibonacci juga gitu. Kalau kita tarik, ini kita hapus dulu ya. Sebentar. Nah, kita tarik seperti ini. Dan di area 1618 ini kena, teman-teman. Ini take profitnya nih. Kalau teman-teman ambil di 0,382, kemudian di sini dikonfirmasi dengan stokastik juga ada perpotongan, ya teman-teman beli aja. Target pertamanya ada di poin 1618 ya. 1.618. Ini targetnya di sini dan ini kena. Ini kita bisa tandai dulu di sini. Ya, kita tandai di sini. Kita kasih warna merah deh biar jelas ya. Ini cara saya menganalisa ya, teman-teman. Jadi setiap trader juga pasti punya analisa masing-masing. Dan ini adalah analisa yang saya pelajari. Di sini kena. Kemudian kita cek lagi ya. Nah, di area ini kita lihat. Ini kan harga udah naik. Kemudian kita kan tinggal tunggu harga itu koreksi dulu dong. Karena kan ini potensinya masih bullish kan. Di area 1618 kan dia. Ada koreksi. Kemudian kita cek. Dari 1618 ini kita tarik. Ini sudah dapat swing high di sini. Swing high-nya di sini. Dan kita bisa lihat. Koreksinya di area mana nih? Ternyata dia ada koreksi di area 0,5. Di area ini dia pentalan lagi. Dan ini juga ada nih di area 0,382 ternyata nggak valid nih. False break di sini. Dia melanjutkan lagi. Dan kita bisa ukur sampai mana dia akan naik. Dan kalau kita lihat, ya berarti kan dari sini sampai ke sini ya. Di area 1618 ini juga kena lagi nih targetnya. Ya di kisaran 1618 lah. Di kisaran 1618. Tapi kalau teman-teman ambil targetnya di area sini, di poin 100, teman-teman juga kena lagi take profitnya. Tuh. Dari harga sini, kalian bisa lihat ini ada area oversold dan perpotongan. Dia golden ratio, itu ada konfirmasi bullish harami. Dia naik lagi. Kena TP-nya, oke? Nah, sekarang kita akan lihat. Ini kan harga lagi turun ya. Ini kan harga lagi turun. Jadi kita akan cek dulu harga ini dia turunnya sampai area mana. Kalau Bitcoin kalau kita cek ya dari sini ini udah sampai ke area 2618. Dan di sini sudah ada perpotongan stokastik. Jadi, teman-teman sebenarnya untuk hari ini yang belum order bisa beli ya, bisa beli di area 2618, bisa beli di area ini atau nanti bisa beli juga di area ini, teman-teman. Pas di area supportnya ya, karena di sini kan ada area support. Ini saya tandai dulu areanya biar nanti teman-teman juga bisa dijadikan sebagai acuan ya. Teman-teman bisa beli di area ini. Jadi kalau area itu ya kisaran ya ketemunya. Nah, kalau di sini kan harganya berapa nih? Di harga 400, Di harga 418 jutaan ya. Kemudian atau mau beli secara bertahap juga boleh. Di 486. Beli separuh dulu boleh atau 25% dulu boleh atau 5% dulu juga boleh atau 10% juga boleh. Tergantung kondisi saldonya teman-teman seperti apa. Nah, kemudian kapan kita belinya? Ya kita tunggu konfirmasi nih. Ini kan belum ada pola candle untuk bullish ya. Belum ada pola untuk kenaikan harga. Tapi kalau dilihat dari supportnya, ada kemungkinannya ini sudah ada koreksi atau shadow yang cukup panjang banget nih. Jadi ada kemungkinannya nanti dia akan mencoba atau retest di area ini, teman-teman. Di area 2.618 ini. Dia akan retest. Kemudian kalau ini kejadian, ya ini kan saya tandai ya.
Jadi ini saya hapus, maka targetnya dia akan naik di area ini. Targetnya dia akan naik di area sini. Targetnya dia akan naik ke area sini, teman-teman. Targetnya. Ya, di area ini. Ini saya tandai, berarti di area kisaran inilah. Nah, ini dia. Dia akan koreksi. Kalau ini dia turun, dia akan koreksi menyentuh area ini dulu, golden ratio-nya dulu. Baru dia akan melanjutkan turun lagi. Ya, dia akan meretest terus area support ini. Ya, teman-teman. Kalau ternyata area ini, area resisten ini, yang golden ratio di atas ini ternyata di break, maka beda lagi ceritanya. Dia akan mencari ke area resisten di atasnya, yaitu di poin 860 juta ini. Atau dia akan meretest di harga 938 juta lagi, teman-teman. Ini kan harga tertingginya ya di area ini. Tapi saya yakin market tidak akan selamanya crash kok, teman-teman. Ya, menurut saya seperti itu. Kalian bisa lihat di sini, ini ada area support yang cukup oke. Karena apa? Karena kenaikannya cukup tajam, teman-teman. Jadi bisa dijadikan acuan bahwa ini bisa dijadikan sebagai support yang cukup oke juga ya, kuat ya. Karena kalau dilihat dari shadow-nya ini koreksinya cukup panjang banget nih. Sudah masuk di area ini kan. Sudah masuk di area support ini kan. Sesuai tadi analisa kita. Dan ketika saya tarik garis, jika ini memang kejadian, maka dia akan naik ke area ini, teman-teman. Ke areanya, area tadi ya yang saya kasih tanda. Nih, kita buang dulu Fibonacci-nya. Nah, biar jelas bisa naik ke area ini. Jadi kalau misalkan ditarik garis berarti dari sini ya, kita beli di area inilah. Sampai ke area ini itu berarti ada kemungkinan profitnya itu, profit minimalnya di 34% sampai 46% kenaikannya. Ya, ini teman-teman. Ini akan saya screenshot dulu. Ini untuk Bitcoin ya. Ini akan saya analisa dan sebagai acuan saya supaya saya simpan juga. Saya tulis biar nanti buat compare teman-teman nih. Analisa Bitcoin ya. Oke, yang pertama, clear. Karena di sini sudah mulai ada retest dan meninggalkan shadow yang cukup panjang, kita tinggal tunggu waktunya aja. Ada pattern dari candlestick yang menunjukkan bahwa itu akan reversal, maka teman-teman bisa beli. Ini yang pertama. Kemudian kita pindah ke apa nih? Saya akan beli di sini ada Bitcoin Cash, berarti di BCH. Di BCH. Kita cek di BCH. BCH potensinya masih oke ya. Saya katakan ini masih bullish karena moving average juga masih cukup lebar, belum ada perpotongan sama sekali di area moving average 90 ya. Kalau kita cek dulu ya di sini, kita ambil dari sinilah. Kita belajar karakternya dulu ya. Di area ini teman-teman bisa lihat di area 0,786 dia ada koreksi naik ya, meskipun nggak kuat banget, tapi ini mencoba untuk retest nih di area ini di 0,786 yang kemudian ada jebol, resistennya di break. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini saya perbesar. Oke, ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Kalau saya ambil swing low dari sini ke swing high, ini di area, nah ini 0,786. Ini beberapa kali mencoba untuk dites ke bawah, ternyata nggak jebol ya, dan akhirnya naik. Maka kalau kita ambil data lagi, sorry, ini salah ngeklik saya. Nah, gini kan, kita buang dulu untuk Fibonacci-nya, kita ambil, kita lihat
ketika kita berada di posisi area ini ya, coba targetnya kemana sih? Nah, kita lihat di area 1618, dia sampai lagi teman-teman. Di area ini pas banget dapat lagi nih take profit kita. Coba teman-teman perhatikan, ketika kita tarik garis Fibonacci dan kemudian masuk di area golden ratio, ya, kemudian terjadi pattern candlestick, baik itu bullish harami ataupun bullish engulfing, dikonfirmasi dengan stokastik yang sudah di area oversold, kalian sebenarnya bisa melakukan pembelian, teman-teman. Targetnya adalah ya tadi, nih, kalian bisa lihat, pasti kena di 1618. Oke, berarti di area ini clear ya. Ini akan saya hapus dulu. Bentar, ini saya tandai dulu di sini ya. Kemudian untuk Fibonacci-nya kita hapus. Oke, kemudian ini kan berarti swing lagi nih. Ya, ini kan ada area swing lagi nih. Kita ambil lagi dari sini. Ini kan terendahnya nih, swing low-nya terendah di sini. Atau kita bisa ambil dari sini juga nggak apa-apa. Kita tarik sampai sini. Dia koreksi di harga, ada pentalan area reversal di 0618. Ya, ini pas banget di area RBS. Resistance become support. Di sini ada pentalan dan di sini ada pola pattern candlestick untuk naik lagi ya. Ya. Jadi ketika sudah menemukan swing high, kita tinggal tarik aja. Dari swing low ke swing high, nanti kita tunggu di area golden ratio-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini golden ratio-nya. Ya. 0,50 dan 0,618. Kemudian dibarengi dengan stokastik memotong ke atas, ya udah kita bisa beli buy di area ini. Berarti di harga 125 jutaan ya. Di 12.546 ini kita bisa beli dan kita bisa lihat targetnya, teman-teman. Targetnya berapa ya kalau kita beli di area ini ya. Kita cek, pasti di 1618 dia kena lagi nih. Ya. Kita tarik lagi. Ini areanya tuh, kena lagi tuh 1618. Oke, di sini kena lagi. Oke. Nah, sekarang berarti kan kita tinggal menganalisa market ini akan turun sampai ke area mana, kan begitu ya. Maka kita akan tarik garis Fibonacci-nya dari area sini. Nah, seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat. Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada resisten yang akhirnya jadi support ya. Ini ada satu, ini juga lagi retest ya. Ini juga lagi retest. Tapi kalau ini jebol, berarti dia akan turun ke area 1618 dulu, teman-teman. Targetnya dia nyampe ke sini nih. Kalau area ini dijebol. Dan ini stokastiknya masih motong ke bawah. Biasanya tingkat turunnya jauh lebih curam lagi nih. Bisa ke 1618. Jadi sabar aja dulu teman-teman kalau belum ada momentum ya. Tapi kalau di sini sudah ada perpotongan stokastik masuk ke area oversold kemudian naik ke atas, ya udah kita berani beli meskipun ini di area 100 ya. Kenapa di area ini kita beli? Karena di sini pas banget nih ada resisten yang jadi support nih. Ini pentalan. Kalau ini nanti koreksi ternyata juga nggak berhasil dijebol ya, itu juga dia akan naik lagi. Oke. Targetnya di situ teman-teman untuk Bitcoin Cash. Jadi dia nanti kemungkinan masih mau turun sampai ke 1618 atau di area ini ya. Di area support ini nih, area support kuat ini. Di harga berapa sih? 66 juta ya, di harga 66 juta 66 juta 600 sorry 6 juta 662 ribu ya. Kemungkinan dia akan turun di sini dulu nih teman-teman ya, ini ke area ini bisa jadi dia akan turun dulu ke area ini kalau ini dijebol ya, targetnya ke area ini. Tapi kalau ada candlestick yang break ke bawah, ya udah target mentoknya berarti 1618 ini di 1618. Nah, maka kalian bisa nyerok. Saran saya kalian bisa beli perlahan ya, atau separuh-separuh dulu. Di area ini kalian beli,
kemudian di area ini juga kalian beli gitu. Bisa pasang pending order juga nggak apa-apa ya di area ini. Ini untuk Bitcoin Cash ya. Ini screenshot lagi. Biar nanti enak saya juga untuk menganalisanya ya. Balik lagi teman-teman, ini adalah analisa yang saya pelajari ya teman-teman. Jadi nanti supaya bisa buat belajar bareng aja. Kita balik ke BNB. Kita cek sekarang BNB. Kita akan lihat BNB juga sebenarnya ini kondisinya masih bullish ya. Kondisinya masih bullish. Tapi kita harus lihat dulu teman-teman. Seperti biasa, kalau kita tarik garis Fibonacci dari sini, ini ada area pentalan di 38.2 ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan deh. Ini ada area pentalan di sini. Ini kan area 382 sama 0,50 nih. Di area ini dia retest, kemudian ada apa nih? Pola candlestick bullish ya. Kemudian dia mencoba untuk retest lagi dan akhirnya boom naik. Maka kalau kita lihat di sini, ini kan dibarengi dengan stokastik perpotongan ke atas juga ya. Jadi setelah close candle ini kalian bisa beli sih, atau kalian bisa tunggu di area ini juga boleh. Nah sekarang kita bisa lihat targetnya ke 1618 kena nggak? Nah kita akan cek. Ya kita tarik dari swing high ke swing low-nya. Tuh, kalian bisa lihat teman-teman. 1618 kena lagi. Oke. Kemudian sekarang kita akan analisa kondisi market saat ini ya. Ini saya tandai dulu untuk supportnya di area ini. Ini adalah area pentalannya ya. Yang pertama kali kejadian terus kemudian dia naik lagi lebih tinggi tuh. Nah sekarang kita akan ukur dulu teman-teman. Karena sekarang lagi berjalan, kita ambil dari swing low dulu ke swing high. Nah, ke sini. Ini ada area 1618, teman-teman. Di area 1618, kalau kalian lihat di sini ada area resisten yang sudah jadi support. Ya, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini. Oke. Maka hal yang perlu diperhatikan teman-teman, tunggu nanti stokastik ini memotong lagi ke atas. Kalau misalkan nggak memotong lagi ke atas dan tidak terjadi perpotongan di sini, kemudian ini meninggalkan koreksi lagi, ada shadow lagi, kalian bisa beli sebagian dulu, terus kemudian nanti ditunggu lagi sampai ke area ini teman-teman. Ya, kalau misalkan ini nggak kejadian ya, ternyata ini masih bablas, masih turun ya, dia akan targetnya ke sini di area ini turunnya, atau mentok-mentoknya di area ini. Kalau berdasarkan analisanya sesuai Fibonacci ya teman-teman ya. Nah, atau di area ini teman-teman. Kemungkinan penurunannya di area ini. Di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 1 juta. Sorry kok 1 juta sih. Di 3.018.684 atau mentoknya di ini. Kita cek dulu. Nih di 1.923.000. Ya. Jadi kalau menurut saya karena di sini ada area potensi resisten become support, maka kalian bisa tunggu dulu konfirmasinya di sini. Kemudian kalau misalkan memang di sini ada koreksi dan ada shadow, ya udah kalian beli aja. Kalau mau pasang stop loss ya udah stop lossnya di bawah sini ya. Nih stop lossnya. Kalian bisa pasang stop loss di area ini. Nah, stop lossnya di sini. Oke. Jadi kita akan tunggu dulu untuk pembeliannya sampai benar-benar ada validasi, teman-teman. Ya, sampai benar-benar kita dapat validasi harga.
Ya, ini kan bisa jelas banget ya, kelihatan banget ya. Jadi kita tunggu aja. Ini untuk DNB. Kita save dulu DNB. Sekarang setelah BNB ada Doge nih. Nah, seru nih Doge nih. Udah jauh banget ya. Oke, ini ada Doge. Kalau kita perhatikan teman-teman, dari area sideway ini kemudian ini jebol ya, dan kenaikannya cukup tajam. Kalau kita tarik di sini, kita bisa lihat area pentalanya ada di 0,5 sampai di area 0,618 ya. Ini areanya. Area reversal di area sini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, kena nggak sih kalau kita beli di area ini kan pastinya ada perpotongan juga nih, stokastik naik ke atas. Ketika kita beli di area ini, targetnya di 1618, kena nggak sih? Coba kita cek ya, pasti kena teman-teman. Kita tarik dari swing high ke swing low-nya ini ya. Tuh, kalian bisa lihat 1618 kena lagi. Nah, sekarang kita akan cek area yang saat ini sedang berjalan, dia akan turunnya ke mana ya. Kalau kita lihat, kalau kita ambil dari sini, dari swing ya, dari swing low ke swing high, ada potensi untuk koreksi nggak kira-kira? Nah, teman-teman bisa perhatikan di area ini ada area support ya yang sudah saya tandai. Kemudian ini juga ada koreksi teman-teman, ada koreksi. Ada shadow yang cukup panjang di area 0,786, artinya ini udah mulai lemah sebenarnya. Tinggal nanti kita tunggu, ini sudah mulai perpotongan. Ya, ini sudah mulai perpotongan. Berarti kita tinggal tunggu konfirmasi satu candle lagi aja. Kalau satu candle lagi hijau, kalau saya berani ambil gitu. Kita bisa beli, kemudian targetnya di area mana? Target areanya ya, kita bisa ambil di area ini teman-teman. Nih, target areanya bisa ambil, take profitnya di area ini. Di area ini. Kalau kita beli di area inilah ya. Coba kita tarik sampai sini, itu 45%-an keuntungannya. Kalau kita beli di area ini ya, di bawah ya. Nih, di sini. Kalau misalkan sekarang teman-teman beli gitu, itu ada kenaikan harga 45%. Ini untuk Doge ya, untuk Doge ini bisa kita beli bertahap ya. Yang pertama beli di sini sebagian, yang kedua kalian bisa beli di area support di sini. Ya. Ada dua. Atau parah-parahnya nih, kalau misalkan memang ini analisa jebol semua, ya di break semua, berarti ada kemungkinan dia masih akan turun sampai area mentok-mentoknya di area ini teman-teman, di 2618 nih. Ini ada resisten juga yang dijebol ya, dan nanti bisa koreksi sampai area ini, berarti di harga 1242. Nah, ini nyeroknya di sini. Nah, itulah pentingnya manajemen. Kalau teman-teman di sini beli kecil-kecilan dulu, turun lagi kita beli lagi gitu ya, ini udah enak banget nih. Ya, targetnya berarti kalau misalkan turun ke area 2618, kita akan lihat ya. Dia misal dia turun sampai ke area 2618. Maka ada kemungkinannya dia bisa mencapai ke koreksi di harga sini. Nah, ini 0,618 atau di area 0,5. Berarti di area ini. Ya, jadi ini roadmap-nya saya sih ya. Sesuai ya analisa yang saya pelajari lah. Setiap orang punya analisa masing-masing ya. Ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ini dijebol, dia bisa saja turun sampai ke area ini. Mentok-mentoknya nanti ke area ini. Ya.
Kemudian kalau kita beli di area support yang pertama, itu ada kemungkinan naiknya sampai ke area sini ya, ke area sini 45%-an dong berarti. Tapi kalau misalkan turun sampai ke sini, berarti kita bisa dapat cuan kurang lebih sekitar berapa nih? Kalau kita beli di area ini ya, kemudian dia kan kemungkinan naiknya sampai area ini. 300% teman-teman. Wah, dogi lumayan nih. Ya, ini TP kedua, TP ke satunya ya kita bisa ambil yang terdekat aja. Kalau kita beli dari sini ya kita ambil TP di sini. Ya 126% tuh malah. Ya, cukup juga tuh ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya screenshot. Nah, itulah cara saya menganalisa berdasarkan technical analis yang saya pelajari ya, teman-teman. Ini berarti berapa kan? Udah 4 koin. Udah 4 koin saya kasih analisa, mudah-mudahan sini bisa bermanfaat ya. Jadi udah, teman-teman tinggal nunggu waktunya aja. Sabar dulu karena kondisinya juga di sini belum ada konfirmasi untuk kenaikan harga di Bitcoin, Doge ataupun tadi BNB ya. Jadi sabar aja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita analisa ini bisa sesuai dengan harapan kita ya, dan harga bisa naik lagi, terus teman-teman bisa cuan bareng. Semoga bermanfaat teman-teman. See you next time and bye-bye.